Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan semua, sahabat tani, pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang pengendalian hama yang paling efektif ya, tentunya untuk tanaman jagung, dan semoga ini ada manfaatnya ya sahabat tani ya. Ada beberapa metode pengendalian hama jagung yang efektif sahabat tani, namun juga itu tergantung pada jenis hama dan kondisi lingkungannya. Adapun pendekatan yang pertama itu adalah ada istilah pendekatan kultur ya, kemudian pengendalian biologis ya, kemudian ada lagi agen hayati, kemudian ada istilah yaitu pengendalian kimiawi ya, kemudian ada juga yang disebut dengan pendekatan terpadu. Yuk kita bahas satu persatu sahabat-sahabat tani ya. Yang pertama pengendalian kultur gini. Pemupukan berimbang ya. Hindari pemberian pupuk yang berlebihan. Karena apa? Karena itu bisa menarik hama ya. Sering saya sampaikan bahwa dosisnya itu harus tepat. Kalau kelebihan dosis, maka itu predator-predator yang menjadi musuh hama, itu yang hama yang sebetulnya tidak berdampak itu akan mati, sehingga hama yang tadinya disebut dengan hama sekunder itu menjadi hama yang bisa mengganggu ya. Jadi pertama adalah pemupukan itu harus berimbang. Kemudian pengendalian kultur yang kedua itu adalah ini sahabat tani ya, pengaturan waktu tanam. Jadi menanam jagung pada waktu yang tepat ini dapat menghindari periode serangan hama itu sendiri. Kita kan tahu ya, dalam istilah pertanian ada istilahnya rotasi tanaman. Itu juga salah satu pengaturan tanaman yang di tempat yang sama, di mana tujuannya untuk memutus dari rantai-rantai hama tersebut. Kemudian pengendalian kultur berikutnya itu adalah penyiangan gulma. Maksudnya apa sih harus seperti itu? Mengurangi yaitu tempat persembunyian hama dan meningkatkan sirkulasi udara di sekitar tanaman tersebut. Karena kelembapan itu adalah merupakan awal dari munculnya dari gulma tersebut, yaitu di pengendalian kultur. Kemudian di pengendalian biologis itu maksudnya apa? Kita penggunaan musuh alami ya. Jadi kita manfaatkan predator ya, seperti burung atau serangga pemangsa untuk mengurangi dampak hama tersebut. Ya makanya dalam kegiatan pengaplikasian pestisida itu harus tepat dosis. Jangan sampai predatornya nanti itu mati ya, sehingga hama-hama tersebut itu akan tidak punya musuh. Ya, oleh karena itu penting sekali pada tepat dosis, tepat cara, waktu dan jenisnya. Itu di pengendalian biologis. Ada juga sahabat tani istilahnya agen hayati. Maksudnya apa? Kita bisa menggunakan mikroorganisme yang dimana dengannya ini kita bisa menghambat perkembangan hama tanpa merusak tanaman ya. Ini contoh-contoh pengendalian. Dan berikutnya itu adalah ada istilah juga pengendalian kimiawi ya, namanya aja kimiawi. Kita menggunakan pestisida yang selektif ya. Jadi bukan yang non selektif, yang selektif. Artinya apa itu? Artinya ketika kita menggunakan pestisida itu hanya menargetkan hama tertentu agar tidak merusak ekosistem ya. Kemudian juga itu yang penting, yang mungkin kurang banyak dipahami adalah rotasi dalam penggunaan pestisida. Maksudnya apa itu? Kita mencoba untuk menghindari ya, resistensi hama terhadap bahan kimia tertentu. Jadi pestisidanya itu harus mengalami pergantian gitu ya. Itu. Kemudian yang terakhir itu adalah ini pendekatan yang terpadu. Jadi kombinasi berbagai metode ya, menggabungkan pengendalian kultur, biologis dan kimiawi ya, untuk hasil yang lebih efektif dan berkelanjutan. Ini cara-cara yang bisa kita terapkan sahabat tani dalam rangka untuk
pengendalian hama. Jadi pengendalian itu penting sekali sebelum terdampak atau tersasar oleh suatu hama dan penyakit khususnya pada tanaman jagung. Jadi hal yang perlu jadi perhatian tadi itu adalah satu, adanya tepat dosisnya, tepat caranya, tepat waktunya, dan tepat juga jenisnya. Prinsip itu ketika kita melaksanakan pengaplikasian suatu pestisida. Juga yang penting tadi itu adalah pengelolaan. Misalnya apa? Kita menggunakan prinsip rotasi tanaman, ya, dimana tujuannya tadi itu adalah untuk memutus hama, rantai hama dan penyakit, ya. Kemudian kita juga menggunakan yang namanya jarak tanam, ya, jarak tanam yang pas itu satu akan menghindari tanaman itu saling bersaing satu sama lain, ya, dan juga mengurangi adanya itu apa kelembapan. Yang penting adalah ketika yang sering lengah dari kita itu adalah ketika setelah panen. Nah, di situ ada bibit-bibit atau bekas-bekas dari untuk tanaman padi gitu ya, itu bisa tumbuh dan itu bisa merusak dari jarak tanam. Dan yang terakhir dan yang ini perlu menjadi perhatian kita itu adalah tanam serempak. Nah, tanam serempak itu tujuannya apa? Tujuannya sama, ini juga untuk memutus dari rantai-rantai hama dan penyakit. Jangan sampai karena tanam tidak serempak sehingga hama itu bisa berpindah dari satu tanaman ke tanaman yang lain. Nah, kalau prinsip ini betul-betul kita pahami, ya, maka insya Allah bahwa penggunaan dari pestisida itu bisa kita minimalkan, ya, karena yang penting adalah pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan. Kalau kita bicarakan, kita tentukan kan ingin yang namanya kualitas, ya, kualitas dari tanaman kita itu menjadi optimal. Kalau kita bicarakan kualitas untuk tanaman padi misalnya, tentunya itu adalah jumlah bulir setiap malai dan jumlah bulir gabah yang berisi untuk setiap malai. Tentu sama dengan tanaman jagung ini, ya. Sahabat tani, mudah-mudahan yang singkat ini bisa memberikan manfaat khususnya kepada saya. Saya tidak bermaksud untuk menggurui, mungkin ada pengalaman-pengalaman dari sahabat tani tentang pengendalian hama, itu bisa berikan komentar di kolom komentar yang ada di bawah. Semoga pertanian kita sukses, Indonesia kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.